Orang nyawer macem-macem Mas Nanda. Kayak gimana ya? Dia datang Dateng, so di Juno mulai main terus kayak nyawer gitu dengan segala macam gayanya lah ya. Ada yang kayak gimana kayak? hambur-hambur, terus kayak ada Ditebar yang dia. mungkin ingin lebih sopan tapi ngasih gepokan. Nah. Terus pernah juga kayak disawer antam gitu. Apa? Emas, batangan. Yang bener loh. Gitu. Ada nggak 2.000-an gitu? Hah? Ada Mas Randa. Ada juga yang pengen ikut gaya. Kan ada yang model gini kan. Gepok memang 5.000-an. Pernah Mas. Enggak apa-apa. Apa yang aku punya sekarang, jadi masa depanku tuh aku tuh udah gak mikir aku pengen ini, pengen itu. Aku harus ini itu. Iya memang ada. Aku pengen selalu jadi versi terbaik ya. Tapi yang aku pikirin tuh udah anakku sekarang. Oh masa depannya anakku. Anakku pernah momen kayak gini loh Mas Anda. Mami tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Kok aku lihat joget-joget doang katanya. Itu ngapain sih? Gak semudah itu guys menjadi DJ di klub-klub itu. Ini udah on air dari tadi. DJ Una, Putri Una. Aduh, udah belum nyerocos. Beneran. Apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah sehat Mas Nanda. Ampun, gokil. Udah lama gak ketemu ya. Ketemu aku dari masih lalala. Gile. Tahun berapa tuh ya? 2013-an. Terus kita pernah ada di situ ya, ketemu di Dahsyat ya? Iya di Dahsyat. Terus kayak di acara-acara apa sih kayak apa ya, kayak kumpul-kumpul sama acara seminar-seminar gitu deh pernah juga. Seminar-seminar? Iya kayak bukan seminar sih, kayak perkumpulan acara halal gitu lah. Halal. Terus ada satu waktu kita curhat-curhatan berdua. Semua curhat sama Mas Anda. Aduh. Momen itu ya. My hero banget lah pokoknya. Tapi seneng aku ngeliat kamu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya tidak sia-sia ya kan, perjuangan ya kan. Perjalanan. Proses ya. Iya. Proses enak. Proses. Gak nyangka juga sih aku bisa menjalani proses ini. Padahal waktu itu pas kita ngobrol tuh kayaknya wah kamu. Kayaknya udah akhir segalanya lah nih gitu. Udahlah. Mungkin aku bisa meniti karir yang lain. Sempet gitu ya, berhenti aja gitu ya. Tapi kayaknya jiwa-jiwa pejuangku tuh kayak lebih tinggi gitu. Gokil. Emang energik sih dulu tuh emang fighting spiritnya tinggi sih. Iya apa ya gitu. Iya. Terus apa nggak berubah loh. Kayak gini loh. Iya ya. Alhamdulillah kalau gitu. Cantik, imut-imut, lucu ya kan. Serius. Ini aku bisa gini karena ngomongnya sama Mas Nanda. Oh gitu? Karena kalau yang lain kan taunya aku tuh pasti gak ada suaranya kan. Diam, kalem, lucu. Terus kayak aduh. Kayak enggak, aduh ngomong apa ya gitu. Tapi karena sama Mas Nanda aku udah deket jadinya. Lebih enak ngobrolnya. Nah aslinya seorang Una tuh gimana sih? Gimana ya? Kalau orang tahu ceria. Iya tahu ceria, aku energi, terus banyak yang bilang tuh alhamdulillah aku katanya humble gitu, suka senyum gitu. Tapi ya di balik itu semua ya, kalau kata timku gimana weh? Gimana aslinya dia? Ada singa-singanya juga dia ya? Ya ada sisi galak-galaknya juga sih. Seberapa nyebelin dia kalau lagi nyebelin? Sebentar doang ya. Emang aslinya memang ceria sih ya. Suka nyari yang nggak ada katanya gitu. Lebih ke cranky aja kali, cranky ya. Mantul. Gokil Una. Terus sawer-saweran gokil. Iya, alhamdulillah. Itu sejak kapan tuh? Sawer-sawer gitu viral juga kan? Viral kemarin kayak habis Covid tahun 2022 lah gitu. Ngomong perjuangan dulu. Oh iya. Sejak di momen kita berdua ngobrol itu kan kamu terus gimana cara kamu bangkit itu gimana? Jadi kalau dibilang itu kayak titik terendah dalam hidupku tuh banyak Mas Nanda. Jadi kayak aku ngejalanin naik turun berulang-ulang sejak aku mulai bangkit lagi gitu sejak keterpurukanku yang awal karena aku harus buka manajemen baru aku ya sama keluargaku terus
Itu, ya susah juga sih Mas Anda, karena aku kena drop mental, sehingga aku Iya tuh iya. nggak bisa mikir, ya gitu Mmm, lebih kurang ya, mau nge-DJ juga aku mau main lagu apa tuh udah sampai nge-blank. sampai nge-blank kamu waktu Iya, itu ya? sampai nge-blank karena mental ya istilahnya kalau Mhm. sekarang itu kan. Tapi aku tetap konsisten gitu loh, Mmm. tetap berusaha, tetap Ya, kalau belajar. orang tahu apa yang kamu rasain sih gokil sih, Iya, terus aku ya tetap kan? Cuman aku kan nggak bisa cerita. ya jangan. Ya Jadi tapi aku gila kamu sekeren itu, ya setangguh itu, apa ya, fighting spirit-nya, terus juga perjuangannya itu gokil dan mau belajar terus ya. iya kan aku sempat reborn gitu ya, Mhm. mencari peluang-peluang lah ya gitu, biar orang-orang tuh tetap nggak bosan sama aku. Main-main, itu udah mulai agak naik dikit, terus ternyata aku nikah, dan aku langsung punya Mmm, anak juga gitu. mhm. Jadi di situ aku vakum lagi, Mmm. yang di situ, itu aku mulai kerja lagi waktu aku, setelah anakku tuh 3 bulan. 3 bulan lu udah kerja Iya, lagi? udah kerja, Oh gitu? karena aku nggak punya duit Mas. Oh gitu? Apa yang Iya. terjadi tuh? Jadi kan ya banyak pengeluaran lah ya waktu Mhm. aku, mempersiapkan pernikahanku dan lain-lain ya kan. Mmm, Jadi benar-benar aku harus kerja lagi nih gitu kan, aku mhm, juga harus mempersiapkan anakku ke depannya. mmm, Kebetulan aku orangnya Mas, mikir tuh nggak setahun, 2 tahun ke depan. mmm, Jadi udah panjang gitu, dari anakku baru lahir aja aku udah langsung mikir, "Ini anak ini mau aku masukin preschool di mana?" Jadi aku udah oh gitu? bener-bener Eh iya, eh, langsung lanjut, sama kakakku, sama manajemenku tuh kayak, "Ayo kita cari kerjaan lagi." Itu Mas mmm, Anda, 4 kerjaan aja sebulan itu udah bagus banget. Itu dapat udah 4 alhamdulillah kerjaannya udah banget. bagus. Iya, Kamu kan padahal, udah populer tuh pernah di fase setiap di hari TV gitu tiap hari iya, kan waktu itu ya kan? yang setiap perform aku tuh selalu ditunggu, rame banget, di Mhm. mana-mana jadwal aku full. Aku tuh pernah di fase yang 4 gigs aja itu udah alhamdulillah banget, dan itu tetap aku syukuri. Iya iya. Karena apa tuh kira-kira faktor apa tuh bisa Karena vakum juga, oh terus ngaruh ya? iya ngaruh, terus waktu aku mau kembali juga bukan DJ Unanya aja gitu kan, secara mental aku juga harus siap gitu loh. Gimana Jadi mental kamu pas awal-awal mulai lagi tuh? ya aku tuh mikirnya gini, "Ini orang-orang masih pada seneng nggak ya sama aku? Mereka Mmm, bosen nggak ya? Lagu yang kumainin cocok nggak ya? Aduh aku tuh cuman inget-inget lagu yang kemarin aku mainin sebelum aku, menikah gitu ya, heeh itu heeh, kan ada hampir setahun kan, iya. masih ini nggak ya lagunya? Lagu baru aku punya nggak ya?" Gitu. Mmm. Tapi itu nggak bikin aku patah semangat, aku terus kayak belajar belajar belajar, naik dikit Covid. Ih, iya lagi Covid lagi ya. Covid lagi. Jadi yang Heeh. kemarin tuh aku, udah mulai walaupun pernah ya cuma 2 meja ya yang datang ya. Aku Cuman 2 meja pernah? pernah, tapi aku tetap mereka harus mendapatkan penampilan yang sama, gitu. Jadi Wes, aku tetap gokil. se-energik itu, gitu. Heeh, Udah tuh 2 meja, 4 meja, nah udah agak rame, Covid lagi, Covid lagi. turun lagi. Pas 2 meja itu pada ngapain aja tuh meja-meja orang-orang? Ya, oh oh ini di Jona balik lagi gitu kan ya. Oh, iya Tetap iya iya. semangat aku. Jadi pas di Covid itu aku live streaming gitu. Mmm, Joget-joget lagu-lagu, di ya gift-gift? iya di Oh gitu? gift-gift. Oh pernah? Berapa lama tuh? Bahkan waktu aku di rumah sakit Heeh. lagi Covid, aku tetep live biar aku tetep dapat cuan. Oh gitu? Wih keren. Jadi selama Covid deh ada hampir setahunan lah ya. Heeh, Lumayan sih itu nyambung-nyambung hidup. gitu ya? Mhm, Oh, nih orang situ. nggak tahu, taunya udah yang enak-enaknya aja ya, Mhm, perjuangannya nih, ya kan? live. Itu ya aku, juga ada momen sih waktu yang aku habis melahirkan itu, Mhm atau aku, mulai kerja, anakku masih umur 3 bulan ya, mhm. aku tuh sambil sorry kayak pumping ASI Ah gitu? heeh, mau di pesawat, di hotel. Jadi kalau pulang ke rumah, "Mami bawa oleh-oleh," Oh gitu. gitu, heeh. Tapi di DJ set nggak kamu bilang waktu Enggak, nggak? mungkin sekarang ada sih alatnya yang bisa Iya kan? ngatung, kalau dulu kabelnya seabrek-abrek Mas Anda. Sarung. Itu ya kan? Iya Kan demi gitu, anak ya iya. kan? Ya semangat sih, aku nggak Mmm, pernah alhamdulillah ya, aku nggak mhm. pernah ada penyesalan apapun, nggak pernah ada rasa kayak, apa ya, patah semangat, putus asa gitu, Jadi kalau kamu lagi down itu nggak berlama-lama ya? enggak berlama-lama karena aku mencoba untuk menyadari. Mmm.
Jadi kita itu, bisa merubah diri kita pada saat kita sudah sadar, kita menyadari gitu Mas Anda menurut aku ya. Jadi kalau kita Mmm, masih mengulang-ulangi hal yang sama terus kayak jatuh di lubang yang sama berulang-ulang tuh kayak, berarti kita belum sadar gitu. dalam juga nih, nggak gampang nih praktek ini ya. Kayaknya gampang dengernya, cuman coba praktekin dah. Makanya suka kadang-kadang suka galak. Segalak apa kalau lagi galak? Hai guys, Guys, jadi aku timnya juga seru-seru nih timnya. aku punya, pengalaman ya Heeh, kalau dulu sebelum aku ngerti dunia entertain ya, heeh. karena kebetulan aku kayak waktu dahsyat itu kayak agak kaget. Gimana ceritanya lu di dahsyat Nah tuh? jadi aku tuh nggak pernah kepikiran untuk menjadi profesional DJ Mas Anda, karena aku tuh Mmm, pengennya jadi bintang film heeh, sebenarnya, iya masuk TV. cantik ya kan? Jadi karena Mmm, cita-citaku tuh kayak, jadi tuh aku tuh seneng banget lihat, Nia Ramadhani sama Ravelina S. Temat di film Bawang Merah Bawang Putih. oke. Itu aku masih tinggal di Medan, jadi tuh Oh, lihat itu aku tuh pengen kayak kamu mereka dari Medan? gitu. Iya, aku Sampai umur berapa? Oh anak aku rantau? merantau, tamat sekolah aku merantau ke Jakarta. Mmm, Aku mau jadi artis, nah, aku masuk TV gitu, biar heeh. orang Medan lihat semua aku di TV gitu. Iya iya iya. Jadi pergilah aku, ke sini ke Jakarta tuh ya casting-casting. Mmm, Hampir setiap hari casting-casting lah untuk jadi mmm, pemain film pengennya, mmm, tapi ternyata aku nggak pernah dapat peran utama Mas Nanda. mmm, Paling baik tuh paling bagus lah peran pendamping ya heeh, istilahnya gitu ya. Jadi kayak nggak pernah dapat apa, goals mentok di peran utama. mmm. Nah, dahsyat tuh Oppa Dahsyat itu juga, "Ah, Oppa!" Itu Opa bener-bener Yahya, respect Opa. Bener-bener salah satu yang berarti banget ya buat karir aku gitu ya. Jadi Casting tuh sama casting Opa? iya, Casting casting lewat casting DJ tetap ya, ya? casting DJ. Kebetulan udah ada Mmm, beberapa DJ juga tuh yang, perform di sana gitu. mmm. Tapi Opa nyarinya looks-nya yang kayak Opa JKT. tahu Opa tahu Aku kan mana yang GR ya merasa oh kayak dibilang gitu? JKT. Dibilang Enggak, gitu? jadi emang looks-nya tuh maunya yang cheerful, ceria gitu. Ya Oh, karena, dede-dede JKT yang cantik-cantik itu kemarin baru muncul ya kan. oh. Terus akulah terpilih. Waktu aku, perform itu, pertama kali, terus langsung trending topik ya, Nah, ceritanya kan dulu trending topik ya mmm, bahasanya. Aku nggak ngerti loh Mas Enda. kenapa tuh kira-kira? Aku nggak paham trending topik itu apa, Oh gitu? pada saat itu, Trending topik gitu. nggak paham tuh apa? Kamu trending topik? Oh Iya, iya, oh iya oke apa gitu. itu? Jadi aku kayak ke mall, DJ Una, kok mereka tahu aku ya? Kan acaranya live tiap pagi dan aku Heeh. nggak pernah nonton. Jadi aku Oh, nggak tahu kalau sampai minggu depan orang-orang bawain aku boneka ini segala macam. Jadi udah aku mulai punya iya, fans? aku punya fans banyak, oh gini. Nah itulah Mmm, makanya aku bilang tadi aku tuh masih kurang mengerti dunia entertain, apa yang mmm. harus aku lakukan, respon seperti apa gitu, karena agak kaget ya jujur aja gitu ya. Nah dari situ tuh Superstar syndrome nggak ngerasa star itu syndrome gitu nggak? dia, jadi kayaknya mengarah sih, jadi kayak aku tuh nggak disiplin orangnya. Aku Oh, menyadari itu gitu loh mhm, kayak, males-malesan gitu karena nggak ngerti kan mhm, kadang kayak ada perform, keluar kota terus, mhm, "Ah, entar lagi aja deh pesawatnya udah terbang." Ya udahlah nanti terbang lagi gitu. mmm, Nah kalau sekarang jadi aku kayak trauma, mmm. telat 5 menit aja nih anak-anak udah semua, "Kalian ngapain aja?" Gitu. "Ini waktunya udah mepet banget." Gitu. Proses tuh ya, jadi Iya. sangat profesional Iya, akhirnya itu tuh. salah satu yang aku bilang tadi, aku sudah menyadari gitu Mas Anda, oh Mmm, ternyata bikin orang nunggu itu nggak enak gitu. mmm. Jadi aku nggak boleh kayak gitu lagi, gitu. Terus belajar nge-DJ gimana ceritanya? Ngajar nge-DJ, Heeh heeh. ini ada cerita seru lagi nih. Ah hah. Oh kayaknya aku banyak cerita deh di sini, Mas Nanda Asik pinter dong. banget nih ngulik aku kayaknya. Jadi ada juga rahasia sih sebenarnya. Jadi Eh, aku kepilih nih ya, mmm, aku tuh nge-DJ tuh sebenarnya masih butuh pendamping banget, eh, ya waktu awal-awal, aku di Dahsyat. Jadi tuh ya bisa dibilang waktu aku nampil Dahsyat itu aku belum bisa dibilang, eee, jago. jago lah ya skill-ku Mmm, gitu. Jadi aku tuh belajarnya di setiap sela-sela iklan Dahsyat tuh, ah, iklan Dahsyat aku tuh belajar. lagi break nih. Heeh, lagi break kan, iklannya lama tuh kan, bener kan, tahu kan panjang banyak iklannya. Itu aku latihan, "Gimana sih? Kok nggak masuk sih? Kok ini sih? Kok itu Oh sih?" gitu. Sampai bisa karena biasa. Wah lu sampai belajar situ ya? Iya, jadi waktu iklan, "Oke break."
7 menit ya kan, 11 menit kadang Oh. ya. Itu aku belajar, jadi aku mixing, terus mixing, terus Oh mixing. gitu, bukan pas lagi Mhm. break diganggu-gangguin sama yang lain, sama Oh itu sama itu memang artis-artis lah mhm. sih itu. Banyak Kalau artis-artis kakak-kakak itu. artis itu ya, Ah, heeh. kan mau lihat tuh mana, bagus nih ya kan, bening nih ya kan, Misi lu Kak, digoda-godain. minggir lu. Oh gitu ya? Tapi yang Iya. goda-godain dari dulu udah banyak dong? Ya kalau goda-goda itu mah, udah kayaknya udah tabiat kakak-kakaknya. Belajar ya, Iya lagi break, belajar, mhm. dahsyat iklan, belajar belajar. Iya, terus aku bikin konten-konten YouTube, terus Keren. aku dibully. Hah? Kenapa? Jadi Bik kayak mungkin karena aku kayak DJ di TV ya awal-awal itu Mhm. ya, terus aku mainnya juga mungkin karena cuman tayang 3 menit, jadi mana mixing-nya, muterin lagu doang, gitu kan. Oke, cuman dianggap nge-play Iya, doang, mainin efek-efek doang, iya betul, kayak gitu-gitu doang. heeh, terus ditambah Oh, kayak aku kan loh kok gini sempat sih? belajar belajar Gini nge-scratch nih, nge-scratch gitu, mhm. terus aku kayak yang inget banget tuh di kepala aku tuh dibilang gini, "Ini mah bukan DJ kali, lebih cocok buat bawain acara Tralala Trilili," katanya gitu. Oh, Wow itu bilang, yang ngomong siapa? DJ? iya kemarin itu sih ya mungkin para teman-teman DJ DJ senior? senior-senior mungkin, Si masih gimana siapa ya, itu mereka itu? udah jadi temen Kak, Sekarang udah udah jadi jadi teman. teman. Tapi itu membangun banget loh. Dari Jadi situ merasa di-challenge iya tuh aku ya? ter-challenge banget dari situ aku belajar sama, apa ya, kayak coach-coach, DJ yang profesional gitu. Mmm, DJ-DJ yang udah apa ya, kayak buka belajar kursus gitu. Ya mhm dari situ aku mhm. juga mulai belajar. Wih, jadi Mhm, bener-bener serius ya, maksudnya gua iya, harus jago, gua harus nguasain nih, heeh. nggak asal Iya, kayaknya aku harus diterima nih mereka mau temenan sama aku gitu gitu. biar diakui sama DJ-DJ lain bahwa memang skill-nya oke. Iya, karena memang Mmm, pada akhirnya mungkin itu juga Kak yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang, mmm. gitu. Karena Nah, masih banyak orang yang terpicu belum bisa bedain ya, DJ yang mempunyai skill apa mhm, cuman main-main gitu. Yang bisa bedain mungkin ya orang-orang yang senang musiknya kali ya, Kak, ya? Ah, Mas, ya, jadi kayak di klub heeh heeh gitu, heeh. orang-orang sekarang udah pinter kok buat tahu gitu. Tapi Mmm, balik lagi yang datang itu mau apa gitu, mau menikmati mmm, apa di situ mmm, gitu. Kadang kan ada juga yang memang mau nikmati musiknya, ada mhm, yang memang mau ketemu sama artisnya mmm, gitu. iya. Kalau kamu udah kayak artis, jadi orang kayak jumpa fans tuh gue liat tuh di posting-postingannya kan, selfie bareng, Iya, fansnya udah banyak banget ya, udah artis tuh, DJ ada yang artis live nih. terus, Ada yang live terus? heeh, nge-live terus, Oh dia nge-live terus, kamu perform dia nge-live terus? mhm, Terus tap-tap, give dong. iya harusnya aku bilang Ternyata dia cari iya, nafkah. harusnya aku bilang, Kamu "Kamu perform, dapat dia cari dapat nafkah. berapa ya gift-nya?" Gitu ya. Bagi 2 kali, Iya, harusnya gitu ya kan. bagi paus kek, apa kek. Iya. Senang. Jadi, kadang aku juga ada tuh merasa kayak, Mmm, alhamdulillah aku tuh sering kayak main di klub yang sama berulang-ulang. mmm. Aku suka bingung nih, kok bosen kali ya? Tapi mereka malah jawabnya, "Aku pengen ketemu Kak Unanya." Oh Karena gitu? di pertemuan pertama, mereka tuh merasa, apa ya, kayak dapat chemistry-nya antara Una dan mereka. Mungkin karena Una selalu kayak ke mereka welcome banget, Mhm jadi akhirnya mhm mereka merasa memiliki gitu loh. mhm. Kemarin aku sama Kak Una diambil loh handphonenya, aku digini gini gini, kita datang lagi yuk," gitu. Mmm. Oh kamu lagi main, lagi apa, ketemu terus, Karena suka ke depan. suka ke depan. Terus kan, "Kak Una ini dong, handphone aku dong," terus kayak gara, "Hai gini gini, Mmm, nanti postingnya tag aku ya," gitu-gitu aku oh, terus kan. ngobrol? Iya, terus habis itu kayak sambil foto-foto ngobrol, Mmm, setelah itu aku datang lagi, mereka datang lagi, oh gitu. gitu, karena mau jumpa Kak Una lagi dong, gitu. Oh, emang humble ya, emang nyenengin ya kamu ya, Masa sih? pribadi yang menyenangkan. Jadi orang itu ada faktor lain tuh, ada value-value itu, Iya, gitu. Kan biasanya kan orang habis main caps, mhm ya kan. mhm Kamu mhm. masih mau ngelayanin orang selfie, ngobrol atau apa Iya, gitu ya. soalnya kadang mereka tuh datang jauh-jauh Mas Nanda, dari jauh. Oh Terus kan gitu? masuk ke klub kan
lumayan ya, Mhm maksudnya mhm mhm. ngeluarin uangnya, dan Mhm. mereka bisa aja ada yang nabung, ya nggak sih? Mhm. Terus bisa aja yang udah nunggu-nunggu udah lama Ada pengen yang, dateng. beli minumannya di luar ya kan, Iya, heeh, iya, maboknya di dalam. iya, ada yang patungan-patungan ya Datang-datang kan? kok udah Udah oleng sih udah, heran. Akustik ya, iya. anggur bungkus plastik. Biar BPJS, budget pas-pasan jiwa Iya. sosialita. Kayak yang penting clubbing, Kambing. yang penting, ya Yang kan. penting seru nih, gue paling asik nih Heeh. pokoknya, joget gue paling keren. Mhm mhm. Nah, macem-macem joget gimana sih di klub biasanya? Oh, macem-macem. Joget yang umur-umuran sekian gitu, kamu pasti udah bisa betain tuh ya kan, ah, ini Heeh. anak-anak, kelas ini atau ini nih umur-umur Iya. bapak-bapak nih jogetnya gimana? Kalau yang ABG-ABG Nah, tuh biasa sampai bawah. wih ABG sampai bawah? Sampai bawah Oke. gitu ya kan. Pokoknya bisa gitu gerakannya tuh kayak, Oh, kaki-kaki masih oke tuh ya? iya, aku yang lihat, aku yang, aduh kayak aku yang encok ngeliatnya sampai bawah gitu. Nah, terus kalau udah umur menengah? Menengah tuh biasanya kayak udah Mmm, yang, jogetnya agak santai tapi gini-gini? iya gini-gini dong, Yo yo yo, iya. cool ya, Cool, tapi masih banyak gerakannya. masih banyak Nah, kalau ke gerakannya. atas biasa gerakannya satu doang. Gini terus sampai akhir. Tolong, kayak ini ya, kayak apa yang kucing tuh. Kucing, meong dong, aku dong meong. Itu karakter joget sesuai usia ya. Heeh, iya bener. Nah kalau yang, orang-orang yang kaya itu kan biasa jaim, ada nggak yang gitu? Maksudnya, gue males gue Iya kalau sok cool. tapi tuh kayak di klub-klub yang Ah, high gitu, biasanya mmm, orangnya tuh nggak yang heboh gitu, maksudnya nggak yang joget-joget heboh gitu, ya gitu dia cool, oh gitu, santai duduk di tabelnya. Walaupun sebenarnya jiwanya pengen lompat kali ya pengen joget sebenarnya, tuh heeh, ya? yang Oh joget-joget. ditahan tuh sama dia tuh ya? Heeh, cool, Jangan sampai tuh, heeh. Saya tuh kakinya di bawah udah kayak gitu, nggak tahu. kok di bawah dadadadadadadadad gini muter. Ada tuh yang gitu ya? Iya, bisa kalau klub-klub yang, itu high class gitu ya, itu mereka joget itu di table Klub-klub yang high class masing-masing. banget itu yang kayak gimana sih? Cie. Yang gimana ya jelasinnya? Pokoknya yang harus dress up, yang maksudnya ada, minimum charge-nya yang lumayanlah tinggi Lumayan, gitu. Biasa kan oke. orang yang masuk juga nggak sembarangan ya. Jadi mereka juga Mmm, mungkin jaim ya buat joget jaim. gitu. Jaim tuh ya? Mhm. Jadi di table aja gitu? Iya di table-nya, di sofa masing-masing Sofa gitu masing-masing, biasanya. oke. Nggak berdiri nyebrang, nggak baur tuh ya, enggak ya? Padahal udah kelek, udah banyak tuh ya? Tetep Iya, stay cool tuh ya? stay cool. Gitu ya kalau orang-orang kaya ya. Terus pernah dapat pengalaman yang nggak enak nggak sih pas lagi manggung atau setelah manggung? Manggung kan biasanya suka rusuh tuh orang Iya, pada heeh. kayak yang udah dibawa pengaruh ya kan? Mhm mhm. Yang barbar lah istilahnya gitu Heeh. ya. Apalagi cowok-cowok kan ngeliat yang, Iya. wah ya kan Una, wah ya kan cakep, seksi, gemes, Enggak sih kalau heeh. untuk yang kayak, apa ya, unsur melecehkan gitu sih alhamdulillah Mmm, sih enggak ya. enggak tuh? Enggak, tapi ya Tapi kayak kalau klub-klub biasanya kan kalau udah pada heeh, maps, pada mabok, enggak sih biasanya kan ada tim yang ngejagain gitu mmm, kan. Ada sih ya kayak yang, "Una," gitu, nyubit lah, kayak oh cubit cewek-cewek yang pernah? suka nyium-nyium gitu ada juga. Cewek yang nyium-nyium? Iya, gemes-gemes gitu, gitu. Oh, bukan cowok tuh? Kalau cowok udah dijenggut tuh sama tim ya kan, ngapain lo?" Gitu. Iya iya. Tapi enggak sih, ada yang ngejagain, terus Una biasanya Mmm, kalau ngerespon orang-orang yang kayak gitu tuh, mmm, enggak terlalu, apa ya, kayak responnya tuh enggak, "Ah, enggak," gitu, biar mmm, mereka juga sans gitu. Karena biasanya kalau oh. kitanya makin responnya makin panas, mereka akan panas Oke kan. kasih contoh nih, misalnya Nah, gimana nih, ada om-om lagi birahi nih, lagi heeh, mabok dengan maksudnya. attitude ingin menerkam, mhm. Ingin menerkam Una gitu, terus gimana tuh? Dia deket-deket terus "Oh maaf ya Pak, heeh, boleh mundur sedikit nggak?" oh Gitu, gitu. heeh. "Oh nggak bisa deh ini gini," kan, "Maaf ya Pak ya, nggak apa-apa ya." Terus kayak langsung kan kalau anak-anak ini kan dengan Mmm, tatapan mata aja udah ngerti gitu kayak, oh, udah mmm, masuklah anak-anak yang lain gitu, oh "Maaf ya gitu. Pak boleh jaga jarak," Maaf ya Pak gitu. boleh masuk ke kandang yang ini? Oh macan Elah, ternyata ya. dia udah mau nerekam ya kan? Wah, Gitu kalau yang lain-lain pernah juga. ngalamin crowd yang rusuh nggak?
Sering juga. Ah. Crowd-nya yang kayaknya pengen ngegeruduk, kayak pengen masuk, kayak ikutan main kali Nah, ya wah, gitu. iya. Heeh, Kemarin tuh siapa banyak. tuh ya? Winky cerita juga tuh kayak gitu tuh. Banyak sih Mhm. kayak, makin deket tuh kayak meja DJ sampai Waduh, bergetar-getar gitu, heeh. pernah tuh? Pernah, jadi kalau aku sih responnya, Di klub apa iya outdoor? di klub sih. Tapi Mmm, biasanya kan memang ada juga yang ngebatasin, tapi mhm, ada juga yang enggak gitu. Terus mereka mmm. kayak makin deket gitu. Aku sih kayak tetap berusaha fokus aja sih. Oke, jangan sampai kepencet gitu. Karena aku sebenarnya nggak mau membatasi mereka mengekspresikan kebahagiaannya. Oh, Jadi kayak ke orang, keganggu nggak? Enggak. Ini dia mulai rusuh, biarin aja selama dia tidak mengotak-ngatik mmm. alat gitu. Alat tuh nggak jangan sampai tuh ya. Pernah nggak, Mhm. Pernah. kepencet? Ah, bener? Pernah, jadi aku lagi main Heeh, terus, kayaknya, mau dibantu nih sama mmm, sama ini orang ya yang di sebelah gitu kan. Aku lagi mixing terus kayak, speed hunting-ku tuh yang buat heeh nyamain heeh. nadanya itu, beat-nya tuh kayak digeser-geser, alhasil gedebak gedebuk gedebak gedebuk. Waduh, lagi main? Iya, Wah, jadi kan aku perasaanku gini ya, itu penonton apa pengunjung apa? eee ada MC sih gitu, tapi Oh, nggak semuanya gitu pada saat itu aja, mungkin iya. karena merasa, terlalu seneng kali, terlalu happy gitu. Oh, Jadi kayak mungkin ngabuk kali itu orang? membantu, bisa jadi gitu. Oh, Jadi kayak gedebak gedebuk, tapi aku cuman kan, "Jangan dipegang lagi ya, Kak." Tapi kan aku sama crowd-nya ngerasa mereka nggak mau tahu ini apa kejadiannya Salahnya gitu. DJ nih, Iya, yang ya salah kan yang DJ-nya salah nih, DJ nih. Wah, nih "Yang DJ-nya MC-nya MC berantakan nih ini." kamu ini MC yang bener kamu, bukannya menunjang kamu malah Iya, itu salah satu pengalaman heran. juga sih, Mas Nanda. Iya. Iya, namanya siapa MC-nya? Coba coba deh sebut. Entar dicubit lagi sama bosnya. Dia nggak minta maaf tuh? Aku udah panik juga kayaknya. Oh dia oh Ya kan iya. maksudnya kan aku, "Kak, jangan dipegang lagi ya," aku bilang Mmm. gitu, gedebak gedebuk, aduh gimana nih, aku lihat crowd-nya kan, kenapa?" gitu ngeliatin kita Orang kan. lagi, "Loh?" Heeh, Langsung ya "Ada kan, apa nih?" gitu. lagi merem apa tuh, wah. Terus sawer-saweran itu, Mhm. seseru apa di sawer-sawer? Seru sih. Wah, kan lagi rame tuh ya kan, Iya, sawer, mhm. seru banget tuh. Kan bentuk apa ya, mengapresiasi, menghargai juga saking ngefans saking seneng ya orang, Mhm. gitu. Ya pandangan orang kan beda-beda ya, Itu Mas gue Nanda liat ya. gepok-gepokan tuh gokil. Iya, orang nyawer maco-maco, Mas Ah, Nanda. kayak gimana ya? Eee Caranya dia dateng Dateng, gitu, di Juno mulai main terus kayak nyawer gitu dengan segala ah, macam gayanya lah ya. heeh, Ada yang kayak gimana kayak? hambur-hambur, Wah, ada dilempar gitu? iya gitu, karena mungkin pengen hura gitu ya kan, hura hambur-hambur. Oh, Terus kayak ada ditebar yang dia. mungkin mungkin ingin, lebih sopan tapi ngasih gepokan. Nah, Oh, gitu. Ada gepokan terus ada kartu nama. melamar kerja. Terus pernah juga kayak disawer, antam gitu. Ah, apa? Emas Emas, batangan? iya Yang bener emas loh? gitu, beneran. Wih, Jadi, apaan nih?" Gitu kan. Mungkin kirain kartu nama ya iya kan, iya 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 iya. ada emasnya langsung, simpen, Cek dulu nih, simpen. Oh ya, tit oh ya, plesong bawa nih, bawa ke Melawai. iya, Tapi bener asli tuh, dibawa ke Melawai, belum? gimana? Udah dicek belum? Jangan-jangan yang keluaran itu yang ditarik. Iya, Oh gitu. Terus, mhm. angkanya nyawer dari berapa sampai berapa biasanya tuh? Yang paling tinggi berapa, paling banyak, terus paling rendah berapa? Ada nggak 2 ribuan gitu? Ada, Hah? ada Mas Randa, ada. Hei, 2 ribu lu bayar UNER deh. Heran ya. Ini udah Kan macem-macem ya. Gitu apalagi daerah-daerah lucu ya, lucu-lucu sih gitu. Unik-unik ya. Iya. Mhm. Jadi karena Una viral di Sawer, jadi orang-orang yang Ah, nyawer nih sebenarnya pengen ikut-ikutan kalau nyawer kalau juga nggak kalau ada nggak gitu. nyawer UNA nggak seru nih. Iya, Ah, aku mau dong gitu, iya. 2.000 pernah, 5.000 juga 2 ribu, ada, uang 5.000. 2 ribu. Kamu nerimanya gimana itu 2 ribu? Makasih gitu. Oh, gitu ya. Karena sebenarnya angka itu
ya hanyalah angka ya. Hmm. Jadi aku menghargai lah ya, Hmm. mereka itu senang datang, mau nyawer berapapun ya, kalau mereka nyawernya kecil alhamdulillah, kalau Hmm. besar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Heeh, heeh. Balik Sama. lagi ke nyawer yang 2000 itu. Iya. Itu umuran berapa tuh? Ya. Umuran berapa ya, Mbak? Macem-macem ya, muda-muda, Macam-macam yang muda-muda juga ya. ada juga yang pengen ikut gaya, kan ada yang model gini Ah, kan. kalau gini kan banyak dong jumlahnya, nilainya juga Heeh, kan. gepok memang 5 ribuan. Wah, Pernah, Mas, enggak bukan 50.000 apa-apa, ya? iya. 5.000 tapi yang penting sak tak tas 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 ya. Iya, Weh, heran. aku seneng aja gitu. Dia Hmm. berarti dia pengen gitu kan, nyampe dong berarti, Iya, viral itu nyampe ke dia gitu. iya, jadi vibes-nya gitu ya. Jadi Mhm. meriah ya Iya, suasana ya. heeh. Seru ya. Terus pernah di acara private gitu? Pernah dong Nah, private. private itu berarti orang kaya dong? Mmm, iya sih Orang maksudnya. terkenal? Iya, Pejabat pernah? iya, atau dia kayak di kotanya itu ya sesuatu lah gitu Oh, biasanya. tokoh di kota itu Ya pejabat biasa gitu, tapi dia gitu. pengen private, dia pengen, "Hei, e." Kayak Bupati, wali gitu. kota, gubernur, Dia pengen meong 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 juga tuh. Gimana jogetnya? Meong meong gitu. Bapak gubernur, ibu bupati, bapak ibu ternyata ada tuh ya? Ada, tapi biasa kalau kayak private gitu Pakai juga protokol nggak mereka? mereka akan lebih lebih aman sih ya, karena kan mereka Mmm, sesuatu, mereka mhm, pasti menjaga, ya secara sekarang mmm, zamannya viral-viral mhm juga. mhm, Tapi kalau private gitu ya Mas Anda, mhm. apalagi kalau misalkan mereka keluarga, aku tuh, lebih ke acara foto bersama. Oh gitu. Jadi mereka tuh punya waktu untuk foto sendiri-sendiri semua tamu. Serius? Satu-satu Jadi tuh jadi ya? kayak foto iya iya, karena kan mereka private ya, jadi, Oke. mereka tuh lebih intimate sama kita gitu. Anaknya, Anaknya, adiknya, kakaknya, abangnya, tuanya, sepupu, neneknya semua. ipar, uaknya, semua ya? Heeh, seru. Tapi, nggak ada yang aneh-aneh tuh? Alhamdulillah sih enggak ya, Private-private gitu? Kadang mhm. ngerasa kan orang punya bayar mahal biasanya suka aneh-aneh, enggak? Enggak sih, Tapi malah ada mereka aja lah ya? mereka malah mungkin Oknum-oknum ada ya? merasa lebih, apa ya, jaga wibawa sih, Oh gitu, justru mhm justru mhm. lebih enak ya, lebih Iya, tenang malah ya, yang lebih aman. petantang-petenteng tuh yang kayak di klub-klub gitu yang Bos-bos mungkin klub-klub daerah. spender gitu, mau Oh, tuh kayak yang naik ke atas DJ booth terus kayak yang, mau dong," sambil meluk apa fotonya atau apa gini, lebih ah, dekat gitu. Ya tapi kan mhm nggak bisa dong mhm ya, mhm. kayak pengalaman, mau request lagu Nah, sambil tuh juga, nyawer gitu heeh, ya. Ya kalau misalnya lagu itu nggak termasuk dalam setlist-ku di hari itu, mhm, aku nggak bisa mainin, jujur aja gitu mhm, loh. Kecuali kayak dari pihak klub, "Ada yang mau ulang tahun nih," gitu, "bisa nggak, diputerin lagunya?" Oh ya oke gitu. mmm. Kayak, "Ini saya udah nyawer nih, lagunya mana?" Gitu ya. Iya Pak, minta sama residennya aja," aku biasa gitu. "Minta sama Dia residennya nggak aja paham nanti ya, ya," orang udah heeh. kalau nge-DJ tuh udah ada playlist-nya, udah ada abis ini biar Iya biar ini vibes itu grafiknya betul, naik gitu kan, mhm, biar menyesuaikan, biar nggak naik turun ya kan, iya. biar nggak drop orang. Terus aku kayak, "Ah, iya Pak, nanti dimainin sama residen DJ-nya." Terus Heeh. saya bilangin, bilang Lagu gitu. apa tuh dia minta di-play lagu apa tuh? Macem-macem, ya kan. Kalau pas ada ya aku bilang, "Oh ya nanti saya puterin," gitu. Mmm, Atau kayak misalkan lagu itu masih cocok buat disempilin, aku masih mau mainin. mmm, Tapi kadang aja, beat-nya udah beda, mmm. kayak misalnya beat-nya agak bikin ngedrop, ya kan nggak mungkin dong gara-gara si satu itu aku merusak kebahagiaan satu klub. Lagi galau ya kan, Heeh, minta di-play lagu tiba-tiba, "Aku gitu, mau Bang. lagu yang ini nih." Wah ini memang buat enak buat nangis nih, beneran di klub buat nangis ya. Tapi banyak juga yang nangis-nangis di klub Iya? karena Yang bener-bener parah. kayak siapa tuh ya? Lu pernah nggak lihat lu. Pengalaman ternyata. Lucu-lucu ya kelakuan-kelakuan ya. Terus ada yang berantem sesama pengunjung di klub, Banyak mabok-mabok, banyak kalau berantem gitu. lempar-lempar tonjok-tonjokan. Iya di atas, di depan aku lagi pernah pas Wih, pada habis nyawer. Pas habis nyawer terus tiba-tiba, loh
kok nggak Habisnya baku turun-turun, hantam. kok nggak turun-turun nih berduaan di depan, kayak bacot-bacotan gitu kan ibaratnya kan kayak. Lu 2.000 doang lu, gua 5.000. Terus tiba-tiba teman yang satu naik, teman yang satu jadi rame di depan. Oh gitu. Iya Kak, aku takut, aku biasa gitu kayak, aku mundur dulu deh, ada apa nih, tunggu kelarin dulu deh itu. Enggak, nanti kalau ada melayang kan, kalau salah sasaran gimana Iya. gitu. Jadi sebenarnya ada risiko-risiko gitu sih. Yes. Nggak semudah itu guys menjadi DJ di klub-klub itu. Oh, Ada dengerin hal-hal kayak gitu. dong. Iya kan. Mhm. Terus fenomena genre Mhm. breakbeat nih, gokil. Sekarang lagi pecah ya breakbeat ya. Heeh. Dulu kayaknya mana ada ya anak selatan ya, Jaksel main Main breakbeat. breakbeat gitu kan. Sekarang udah jadi di mana-mana ya udah sekarang. Dulu sempat dibilang DJ breakbeat gitu ya, sempat. Iya, jadi Mhm. sebelum di breakbeat ini viral Mhm. belakangan ini, Mhm. Una kan udah main breakbeat ya. Mhm. Mungkin karena Una ya termasuk public figure juga, jadi lebih Mhm. tersorot walaupun teman-teman yang lain main breakbeat juga banyak gitu. Mhm. "Di Juna main apaan sih nih? Di Juna biduan," katanya DJ gitu. biduan. Heeh, "Dia biduan merangkap dancer, musiknya musik angkot," gitu ya. Kan enak ya. Iya, jadi aku tuh sempat kayak di komen-komenin gitulah, ya Heeh. kan aku sering posting di TikTok gitu kan, Mhm. main lagu Indonesia gitu. Iya itu aku dikata-katain gitu Mas Anda, Dikata-katain tuh dulu dibilang-bilang ya. gitu, yang paling banyak tuh dia dibilang, "Ini biduan ya?" Karena kan ada lagunya kan biasanya kan sambil Oh. nyanyi-nyanyi kan, sambil joget ke depan, ya begitulah ya. Oh. Menikmati Sempet musik ngalamin murah. itu ya, dicemooh tuh Tapi gara-gara ternyata tervalidasi kan, orang iya. Indonesia butuh validasi ya kan, akhirnya alhamdulillah gitu. Semua akan breakbeat pada Iya waktunya. betul, breakbeat never die. Hati-hati. Jadi kayak, breakbeat ini viral gitu ya, naik ya, itu juga rezeki lagi gitu, alhamdulillah. Terus kamu juga seorang ibu yang baik nih ya kan. Gimana? Aku lihat postingan-postingan kamu. Oh iya. Iya, lagi libur, lagi apa sama Mhm, anak kamu, main Kairi lah, namanya. antar sekolah ya, Mhm, apa gitu. Gimana tuh? Apa, bagi waktunya, terus kalau kamu lagi libur tuh mhm. biasanya apa yang kamu lakukan? Jadi, agak mundur ke belakang Mhm. dikit ya Mas Anda. Jadi sejak aku viral kemarin, Mhm. jadi aku tuh bener-bener bersyukur banget nih sejak yang saweran sama yang meong-meong itu Mhm. dari 2022, itu alhamdulillah tuh job aku tuh gigs-nya tuh rame Mas Anda. Mmm. Jadi aku benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, di mana aku tuh kemarin tuh naik turun Mhm. fase titik rendah aku tuh berulang-ulang. Jadi aku Mhm. benar-benar manfaatin momen ini. Aku ambil gigs itu, aku ambil aja gitu, mau keluar kota hari ini, besok, terbang pokoknya sebulan tuh Nonstop bisa tuh. naik pesawat berapa kali ya, Mbak, sampai orang bandaranya hafal loh, kenal loh sama aku gitu ya. Nah tapi ternyata, anakku ini, butuh aku di Mmm. sampingnya gitu ya. Dan aku rasa, apalah arti semua ini kalau Mmm. ternyata anak kita tuh, ya kehilangan sosok ibunya, kekurangan Mmm. kasih sayang, dan aku juga, eee, merasa kayak nggak melihat pertumbuhannya Mhm. gitu. Mhm. Maka dari itu tuh, walaupun dia aku kasih Mbak ya ibaratnya Mhm. gitu Mhm. ya, yang Mhm. buat Mhm. ngejagain, nemenin. Iya. Tapi naluri seorang ibu aku tuh udah mungkin semakin dewasa Oh. ya kan, udah semakin, tinggi juga, akhirnya sekarang, job aku udah mulai aku lebih, Pilih-pilih. pilih-pilih, lebih disusun lagi. Mmm. Setiap, eee weekend baru aku keluar kota kebanyakan, di awal-awal Mmm. minggu tuh aku di Jakarta. Jadi aku pulang perform, Mhm. aku tidur habis subuh, ya. Kamu kan perform malam ya? Malam Iya banget ya? iya, jadi Jam aku berapa sampai jam berapa tuh? Gimana tuh? perform tuh biasa aku jam 12 ya, Jam 12 ya? jam 12 sudah jalan tuh jam 11 karena perform tuh biasa antara jam 12, jam 1, ada juga Mhm. yang jam 2 sih Mhm. mulainya Mhm. gitu. Jadi tapi biasa aku sampai rumah itu subuh, Mmm. bersih-bersih ya kan, tidur habis subuh, Mhm. jam 7 udah bangun. Waduh, tidur berapa jam tuh? 2 jam 2 paling Mas jam udah Andas, bangun? heeh, aku bangun, jam 7 udah bangun, bangunin anakku. Mmm. Seneng banget, aku suka banget momen bangunin tidur itu. Bangun, "Ayo kita siap-siap mandi," mandiin Mmm. anakku,
berangkat ke sekolah sambil suapin di jalan. Oh gitu? Sambil ngobrol-ngobrol, nganterin sampai depan kelas. Sampai depan kelas? Walaupun kadang aku gak sempet keramas ya, jadi rambutku cepol dengan aroma-aroma rokok itu ya. Jadi aku kayak, "Good morning Miss," gitu ya kan. Miss-nya pun mengerti kayaknya ya. Nganter anakku pulang, aku tidur lagi biasanya. Terus jam 2 aku udah siap-siap lagi jemput anakku sekolah. Jemput lagi. Dia tuh selalu seneng kalau dijemput sama maminya gitu. Jadi pas aku turun ngelihat gitu dia udah, "Mamiku." Wah gitu kan rasanya, anakku gitu ya. Mamiku udah turun. Terus nemenin les. Nemenin les sampai jam 5 biasanya. Pulang gitu. Pulang dia main sama teman-teman di komplek. Nah situ aku baru mulai agak istirahat sebentar ya. Siap-siap lah habis maghrib kan aku udah mulai ya orang herdu udah datang. Nah biasanya sih ada juga kayak nemenin dia tidur dulu kalau sempet. Oh gitu. Kalau agak malam nemenin tidur dulu. Sampai tidur baru aku siap-siap. Tapi kalau nggak sempet biasanya ya aku temenin main terus adik boboknya sama tantenya atau sama mbaknya gitu. Setiap hari Mas Nanda. Setiap hari kayak gitu ya? Wah ibu yang baik ya. Setiap hari nemenin, jadi kayak ada misalkan dia lagi ada hari tertentu gitu, misalkan di sekolah mau perform. Itu kalau misalkan aku lagi di luar kota, please flight pagi. Jadi aku tetap harus ke sekolah. Kamu usahain tuh ya? Iya, biar bisa lihat biar di tetap perform datang gitu. Wow. Ada hari-hari khusus lebih baik kayak nggak usah ngambil job deh hari ini karena dia ada mau misalkan kayak field trip atau apa yang orang tuanya mesti ikut gitu. Oh gitu. Gitu. Seru banget. Nemenin. Jadi aku tuh berpikir apa yang aku punya sekarang, jadi masa depanku tuh aku tuh udah gak mikir aku pengen ini pengen itu. Aku harus ini itu. Iya memang ada. Aku pengen selalu jadi versi terbaik ya. Tapi yang aku pikirin tuh udah anakku sekarang. Oh masa depannya anakku. Semoga dia nanti bisa jadi ini, bisa jadi itu. Karena kayak dia taekwondo kan gitu. Kita bisa jadi atlet gitu. Udah aku pikirinnya ke anakku. Ke akunya udah ya udah menjadi yang terbaik aja lah gitu. Kamu berharap apa anak kamu jadi apa nanti udah gede? Yang pasti jadi DJ kayak ibunya atau aku sih pengennya jadi ya pengusaha aja lah ya pengusaha gitu aja. ya. Jadi Biar dia apalah yang dia nyawer. jangan. Oh jangan juga. Jangan Mas. Aduh. Anakku aja. Oh anakku pernah momen kayak gini loh Mas Anda. Mami tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Gitu. Terus kamu bilang gimana? Aku bilang, kok aku lihat joget-joget doang katanya. Itu ngapain sih? Gitu. Oh gitu. Iya, kan aku sampai kapan aku seperti ini gitu ada momen kayak gitu kan. Oh, mami main musik, aku bilang itu kayak menghibur orang-orang loh. Dia pernah juga kebawa kan gitu. Sampai bengong gitu loh. Orang itu kenal semua sama mami gitu. Oh dia lihat crowd gitu ya, pada fans gitu ya. Mereka seneng sama mami, iya. Inilah mami main musiknya biar mereka suka. Oh gitu. Tapi dalam hatiku gini ya, aduh nanti kalau dilihat kayak gini nanti dia pengen juga kayak gini kan niruin ya. Jangan Aku gitu. ingin seperti mami. Tidak. Aku ingin meong juga. Jangan. Gitu jadi aku udah mikirnya. Udah sekolah aja yang benar, sekolah yang mau jadi apa ya itu terserah dia lah ya gitu. Kalau aku sih pengennya ya sewajarnya aja lah gitu loh. Gitu. Iya. Lucu banget. Terus tiap hari kamu main hampir tiap hari jedung kenceng banget tuh volume. Gimana tuh kuping? Aman gak tuh? Kemarin tuh siapa tuh Bang Hotman kalau gak salah tuh. Dibilang karena sering denger apa tuh. Iya. Jadi kuping kayak pulang tuh nging gitu kan. Begitu dari tempat yang berisik kenceng, begitu ke tempat sepi tuh nging loh biasanya. Nging gitu. Pusing kepala apalagi kalau misalkan monitornya kurang oke gitu ya. Itu pulang kepala migren tau. Migren tuh udah kepala sakit, karena suaranya gak enak. Monitornya gak soft tuh apa? Iya. Oh. Kan macam-macam ya modelannya ya. Sebenarnya udah kurang paham juga. Cuman ada suara yang bulat enak di telinga, ada yang jedar-jedar pecah itu. Iya, itu pulang migren kepala. Migren tuh ya? Migren beneran deh. Tuh di Riders gak tulis tuh? Harus. Ditulis kadang-kadang kan. Kadang-kadang ya pas lagi jalan acara gitu ada aja gitu.
kadang aku denger musik tiap hari ya Mas, Hmm. sampai aku tuh pernah di momen juga dengerin musiknya flat. Aku udah Dengerin nggak musik bisa flat. dengerin itu musik buat joget lagi, jadi Mhm. kayak flat. Tapi aku mikir, "Ini kok musikku kayaknya nggak oke nih," tapi orang yang denger enggak gitu, orang tetep tetep hura gitu, tetep Oh. menikmati, tapi Hmm. kupingku tuh sama semua nadanya. Mungkin ya teman-teman ada juga yang ngerasain itu ya, maksudnya teman-teman DJ. Heeh. Flat Mas Anda, karena tiap hari kali ya dengar Oh. musik itu terus kayak, "Kok kayak nggak berubah sih beat-nya?" Sama, Gitu, bisa gitu mhm, ya? kan kan sesuatu yang terbiasa gitu loh. Jadi Mhm. kalau momen kayak gitu aku istirahat dulu deh telinga aku, bener-bener istirahat, Mmm. coba dengerin musik-musik yang soft gitu, Mhm. gitu. Gitu ya. Suka duka ya. Alhamdulillah. Terus, percintaan gimana percintaan? Oh. Waduh, Kita minum dulu boleh? aduh minum dulu lah, aduh berat, ini pertanyaan terberat sepertinya. Aduh Mas Nanda, Bagaimana gimana ya percintaan? kalau percintaan ya, kayaknya ombak percintaanku tuh selalu pasang surut ya, Gitu? terombang-ambing aku ya, terombang-ambing. Aku Kenapa? fokusnya ke anak lah ya. Mmm. Kalau buat kayak pengen punya pasangan, me-married lagi atau apa gitu Mhm ya, sempet mhm. sih kepikiran tapi ya sekitar ya setahun 2 tahun yang lalu lah kayak, enak juga nih kayaknya dinafkahi." Nafkah apa nih? Ya kan, ya kan? Nafkah lahir batin ya kan? Ya kan? Kayak Hai. enak juga nih, Eh. senyum-senyum masih kecil-kecil, gitu. Kayak mikir kayak, mungkin butuh sosok ya Mhm. walaupun ya independent woman nih ya Iya kan iya. katanya, tapi kan butuh sosok ya kan ya kan. Seindependen-independennya momen. Kalau ada nawarin pedal pilates tiap hari, ya Itu kan? pengen ditayang-tayang juga ya kan? Ya itu kayak, eee, udah lewat jadinya Mas, Udah lewat? jadi kayak sempat sih kepikiran itu, cuman seiring Ya udah perjalanan lewat tuh gimana udah lewat? seiring perjalanan waktu tuh kayak aku ngeliat anakku tuh, ya udah aku fokus ke anakku, fokus Mmm. memperbaiki diri, fokus cari cuan-cuan ya kan. Mmm. Tapi kalau misalkan sudah datang kan tidak bisa ditolak. Iya iya Siapa iya. tahu ya. Jadi nggak ngoyo gitu ya, maksudnya nggak, Mhm. "Ah gua harus cari nih dia." Kayak, "Oh ya, Iya. aku harus ini sebelum umur segini segini segini." Enggak Oh. sih. Di klub kan banyak cowok-cowok Banyak keren-keren. banget, banyak Nah banget. nah terus? Enggak sih, nggak mau yang di klub. Ya gimana nih? Iya 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 iya. Gitu. Iya iya Saya iya. tahu isi-isi yang di klub ini seperti apa. Ketahuan kamu ini heran, 2.000 lagi ya. Ya, jadi maksudnya kalau emang, udah jodoh itu datang ya, ya Mhm. pasti ya nggak akan tertolak ya kan. Sempet sama artis gak sih? Enggak Mas Nanda, Enggak ya? aku nggak pernah pacaran sama artis. Oh iya 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 iya. Berarti Beneran. gosip doang ya? Pernah nggak sih Mbak? Enggak pernah. Mungkin saking banyaknya ribuan kali jadi Enggak lupa. enggak. Tipe Gitu. cowok idaman gimana? Aduh, Mmm. tipe cowok idaman, kayaknya ya aku Jangan klise ya jawabnya ya. pengennya sih, Fisiknya gimana, terus, pekerjaannya, karakternya. oh yang pasti, kalau yang klasik-klasik itu apa ya, kayak Ah, klasik. seagama, maksudnya Kayak Beethoven. maksudnya ya, yang seagama, sayang sama anak aku, sama Mmm. keluarga aku, yang keluarganya juga sayang dong sama Mhm. aku. Terus maunya yang pasti ya, yang yang di mataku kece lah ya, Kece ya. gitu. Nah kayak gimana tuh kece, gimana tuh Kalau menurut aku sih cowok mungkin nggak yang terlalu tinggi banget ya kalau Nah, aku. Terus, yang se adul-adul maunya sih nggak yang soft nggak juga ya? Nggak juga spoken, enggak. nggak juga? Maunya sih yang soft spoken, Heeh. terus yang suka apa, word of affirmation, yang suka muji-muji gitu Oh, loh aku soft spoken anaknya. kayak Timothy Ronald kali ya?
Oh bisa sukses tuh saya. Langsung saya. Tidur siang lo. Bego. Langsung sukses tuh. Gak Keren apa-apa loh Timothy. juga sih. Keren, Aku senang keren. dimotivasi. Iya. Oh. Iya, senang dimotivasi. Timothy dengar. Terus, Suka terus. yang pinter gitu, yang suka ngasih masukan-masukan. Pengennya sih. Kayak guru gembul gitu ya, pinter ya. Pinter. Itu tadi juga yang mungkin aku bisa pilates pedal setiap hari tanpa harus kesana kesini. Iya. Alah pokoknya. Putih, hitam, Gak belang. masalah sih kalau aku. Belang gak masalah. Yang penting senyumnya manis. Senyum penting ya. Kayak gimana tuh Aku senyum nggak yang suka menarik? cemberut. Pokoknya aku kalau ketemu harus senyum terus. Sayang, Oh udah gitu. makan belum? Kamu Oh. cantik deh hari ini. Harus gitu. Wah, yang gitu biasanya playboy tuh, yang cowok-cowok gitu tuh, biasanya tuh masalahnya. Biasanya jago-jago gitu Iya, playboy tuh. playboy ya. Makanya mungkin aku pasang surut terus ya gak sih? Ah, Mungkin kriteria seperti apa yang cocok sama aku? Bisa komen. bisa buka pendaftaran di sini, registrasi 5.000, 2.000. 2.000. Bisa. Gitu. Ya lah pokoknya yang sayang sama anakku lah ya, terutama sama keluargaku, bisa menerima aku apa adanya beserta trauma-traumaku, ya kan. Trauma Gitu. apa aja sih? Yang penting lah kayak misalnya ya aku kan mandiri gitu ya. Aku biasa kerja pagi siang sore malam. Jadi aku nggak bisa tuh kayak sama cowok yang larang-larang aku kerja. Nah, iya. Gitu loh. Ya aku maaf ya maksudnya pemikirannya mungkin cewek kerja malam gitu. Tapi kan ya profesi. Ya gitu. Walaupun dia kaya, kamu gak usah kerja dari aku sekian sebulan. Coba gimana? Bisa dipertimbangkan? Asal waktunya cocok. Bisa dipertimbangkan. Iya kan? Iya gitu, makanya aku pengen tuh dapat yang saling support lah ya gitu. Ya kadang aku misalkan dapat pasangan mapan gitu ya, tapi karena aku mungkin udah biasa kerja, ya aku kan pengen tetap bisa kerja karena kan Produktif kita ya, dan itu kan seni juga kan. betul, kita nggak tahu ya ke depan tuh seperti apa kan. Jadi aku pengen tetap yang support aku lah dalam keadaan seperti apapun walaupun kita udah mapan gitu ya. Aku tetap pengen kerja gitu. Terus gimana ceritanya dengan lagu-lagu kamu tuh? Aku lihat tuh ada lagu-lagunya tuh. Ya, Nah, jadi kerja sama, kolaborasi atau gimana? Iya aku kalau lagu sih ada sih yang sendiri gitu, tapi aku lebih banyak berkolaborasi sih. Sendiri ada, kolaborasi ada. Ya, berkolaborasi sama teman-teman produser lokal. Karena ya menurut aku mereka tuh berjasa banget ya di karirku ya. Karena aku pakai lagu mereka kan. Jadi aku juga berterima kasih untuk seluruh produser lokal yang lagunya mantap-mantap, yang bikin perform aku semakin keren. Terima kasih, sukses terus. Jadi aku lebih memilih untuk berkolaborasi, saling support sama teman-teman produser gitu. Iya. Nah itu kalau di Sawer, balik lagi ke Sawer. Iya, Heran. Seberapa pernah orang nyawer tuh tua umurnya? Misalnya dia udah sepuh banget. Kakek-kakek. Aku sampai pas lagi ngerjain sempat-sempatnya bisikin ke anak, kakek siapa tuh? Udah tua beneran. Pakai kakek gedenya. Lama kan. Lama. Gitu. Iya. Aku bilang makasih apa nih ya gitu. Uang pensiun. Heran ya. Jalannya udah pelan tuh ya. Iya, jogetnya tuh kayak slow mo gitu. Tapi ngeliat aku tuh kayak aku jadi memandang dengan birahi. Jiwa muda. Iya, jiwa muda bergelora melihat di Jeuna. Aku kembali muda kata. Tidak ada istilah purnawirawan, bro. Tetap kita ke klub. Semuda yang kalau paling muda pernah ada? Kalau muda kan ngumpet-ngumpet tuh ya, klub, nggak bisa Mas Nanda. Bisa ada ya? batasan umur. Paling kayak di acara-acara outdoor gitu, anak-anak ya di mall. Nah gitu yang muda-muda ada. Kalau di klub nggak bisa Mas Nanda. Aturannya kan Udah, harus iya 18 plus. Iya juga sih. Kali aja dia ngumpet-ngumpet ya kan, kayak Adul gitu kan. Itu KTP gitu dulu KTP. Nah terakhir nih, apa ya mimpi kamu yang pengen kamu capai? Mimpiku, aku sih pengen
ngebahagiain orang tua aja sama Ngebahagiain orang tua. anakku. Pengen, karena apa yang aku dapatkan sekarang ini sebenarnya udah lebih dari apa yang aku minta gitu. Gitu ya? Heeh, aku berdoa sama Allah gitu, pengen ini pengen itu, Allah baik banget ngasih aku lebih dari apa yang aku mau. Jadi, cara aku bersyukur, aku pengen ngebahagiain orang tuaku, anakku, dan pasti terus berusaha untuk jadi versi yang terbaik aja. Pengen sukses, pengen ngebahagiain orang-orang banyak, Ngebahagiain orang banyak ya. gitu. Terus bahagiain diri kamu kapan? Nanti kalau udah kalau udah ada. Sukses terus ya Una ya. Amin. Makasih udah kesini ya. Iya, makasih Sehat-sehat, banyak Mas semangat Nanda, terus. Orang semangat harus terus. belajar dari fighting spiritnya Una. Iya, maju terus, pantang mundur. Thank you Una. Makasih. Gokil.